Saya Natasha Ardila dari kelas 9I selaku pewawancara ingin mewawancarai salah satu tokoh adat yang ada di Jambi. Baiklah, kita mulai wawancara ini. Dapatkah Bapak memperkenalkan diri dahulu dan menjelaskan peran Bapak dalam menjaga tradisi dan budaya Jambi? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Bayyuri. Saya selaku tokoh adat Jambi. Pertama-tama kita perlu mengajak generasi-generasi muda untuk paham betapa pentingnya kesenian, adat-adat, seperti yang sering kita temui dalam acara-acara resepsi, seperti acara-acara ada tamu-tamu tertentu, ya saya boleh bilang ya tamu penting. Namun semua itu perlu kita perkenalkan dengan generasi-generasi muda yang sekarang, karena mereka kurang, bukan tidak memahami, namun untuk memperkenalkan adat-adat, kesenian itu karena pengaruh-pengaruh media sosial, sehingga untuk mencapai titik pemahaman di generasi-generasi muda itu kurang, menurut saya seperti itu. Baiklah Bapak, apa saja tradisi khas Jambi yang masih dipraktikkan hingga saat ini? Saya kira yang sering kita temui pada acara-acara seperti acara-acara pernikahan, penyambutan tamu itu acara tari sekapur siri. Itu memang khas kesenian kita Melayu yang memang dari nenek moyang kita yang terdahulu. Mereka mewarisi kepada kita, terutama generasi-generasi seperti pemuda, seperti pemudi. Mereka perlu kita perkenalkan kepada mereka, kita arahkan seperti ini adat-adat kita yang terdahulu, sehingga bisa membawa nama harum, terutama kita di kota Jambi, ataupun nanti setelah mereka mungkin keluar dari Jambi, bisa mereka perkenalkan. Oke, baiklah. Kita lanjut. Bagaimana peran kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Jambi? Peran kearifan lokal dalam masyarakat Jambi ini sangat-sangat penting, seperti mengadakan suatu acara-acara untuk meningkatkan pemahaman bagi pemuda, kan. Saya rasa perlu dukungan-dukungan dari mungkin dari pemerintah, dari tokoh-tokoh adat yang lain yang boleh dibilang yang lebih memahami, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh ketua kita, ketua seni adat Jambi, ya perlu kita perkenalkan, perlu kita bilah mana-mana yang remaja sekarang yang mereka memiliki suatu bakat seni. Dengan satu cara mungkin kita perkenalkan di sekolah-sekolahan mereka, di universitas terkemuka. Nah, saya kira seperti itu. Baiklah, kita lanjut.
Apa tantangan terbesar dalam melestarikan tradisi dan budaya di Jambi saat ini? Kalau masalah tantangan itu pasti ada. Namun eh, saya selaku tokoh adat Kota Jambi menghimbau, mengajak supaya timbul kesadaran di generasi-generasi yang sekarang, karena tantangan itu bisa datangnya dari pengaruh dari apa namanya, dari generasi-generasi yang boleh orang bilang generasi milenial. Mereka kan lebih memahami media. Kalau kita sekarang ini kan perlu perkenalkan dengan mereka tujuannya seperti apa, kebanggaannya itu yang bisa diperoleh itu tentunya membawa nama harum Kota Jambi. Tantangannya terutama itu pasti ada. Tantangan itu bisa datangnya dari bentuk dari media, dari orang-orang yang tertentu yang mungkin mereka kurang memahami seni dan budaya. Baiklah. Namun ya sebentar deh ya. Namun saya selaku tokoh adat Jambi, saya yakin kok tantangan itu menjadikan suatu motivasi agar bagi adik-adik pemuda-pemuda yang memang sudah ada bakat seni, sudah ada mengalir mungkin dari orang tua, terus dikembangkan supaya ketemu yang namanya Jambi ini punya khas. Nah, punya khas, punya adat yang diusung namanya Melayu. Nah, sehingga itu terbentuk suatu kesadaran yang timbul dari diri sendiri, namun bisa membuat satu kebanggaan, terutama kita sebagai orang tua melihat generasi-generasi yang sekarang. Sebenarnya saya sangat, apa saya bilang, boleh dibilang kekhawatiran itu ada karena pengaruh dari media sehingga kurang kesadaran. Nah, perlu ditanamkan di dalam diri kita bahwa memang seni, adat, budaya, kebiasaan yang ada di kota kita, Kota Jambi terutama, itu memang harus kita kembangkan, harus kita pelajari. Nah, saya rasa itu. Baiklah, kita lanjut. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mempertahankan budaya Jambi agar tetap lestari? Nah, kembali lagi dari kita untuk Kota Jambi agar adat istiadat atau kebiasaan ataupun seni sehingga bisa dikenal oleh masyarakat, oleh pemuda dan pemudi, terutama kita Kota Jambi maupun yang ada di pelosok-pelosok, mungkin di daerah-daerah lain. Ya harus kita ini, harus kita sadari bahwa memang adat-adat yang terdahulu itu sangat perlu kita pahami, pelajari. Nah, itu saya rasa. Baiklah, kita lanjut. Apa peran keluarga dalam menjaga dan mewariskan budaya kepada anak-anaknya? Kalau masalah peran keluarga, tentunya peran orang tua untuk memperkenalkan kepada anak-anaknya, tentunya yang anaknya yang memang sudah terlihat mungkin dia memiliki bakat seni ataupun lebih
lebihnya seperti ini deh. Dia orangnya bisa memahami bahwa memang seni-seni yang ada di kota Jambi ini dia bisa senangi. Ditanamkan dari hati kita sebagai orang tua, kita perkenalkan kepada anak-anak, terutama anak kita yang ada di rumah. Kalaupun ada orang tua yang memang dia sebagai seorang guru atau pendidikan dalam sekolah, saya rasa jangan sampai dia itu kurang dalam mengarahkan anak-anak pelajar, sehingga mereka tidak tahu bahwa Jambi ini betapa banyaknya seni, adat-adat terdahulu, sehingga mereka bisa paham. Dari paham itu timbulnya nanti memahami dan menyayangi, sehingga timbul rasa cinta, suka untuk mempelajari sesuatu yang memang memiliki makna yang indah, baik, dan menjaga kelestarian. Baiklah, yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya di Jambi? Harapan saya memang terutama pemerintah tolong diperhatikan bahwa memang berdirinya kita di Jambi ini tidak lepas dari peran-peran seperti peran seni, peran budaya, sehingga bisa membawa nama harum terutama di dalam Jambi, mungkin bisa di luar Jambi, ataupun bisa menjadi suatu kebanggaan kalau ada anak-anak kita Jambi ini sampai ke kancah internasional. Karena bukan tidak mungkin deh, tentu apabila memang jiwanya seseorang anak itu memang dia sudah tekun, sudah bisa paham dengan suatu adat-adat yang ada di kota Jambi, ditambah didukung oleh pemerintah, tokoh-tokoh yang lain, guru-guru didik, saya rasa nggak ada kendala deh. Tentu ini bisa menjadi suatu kebanggaan tentunya, bukan hanya kita sebagai tokoh adat, tentunya membawa nama harum khususnya kita kota Jambi. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini pewawancaraan kita kali ini. Baiklah, terima kasih atas kontribusi Bapak dalam rangka wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya Natasha Ardila, kelas 9I, pamit undur diri dalam acara pewawancaraan ini. Maaf apabila ada salah kata dan lisan. Salah. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini pewawancaraan kita kali ini. Saya Natasha Ardila, kelas 9I, pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.